Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Insyaallah bi khair. Naam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa bertemu pada mata pelajaran hari ini, yaitu akhlak. Ya, Ustazah berharap Antuna masih tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini dan seterusnya. Sekalipun kita masih dalam keadaan daring atau online, Ustazah tetap berharap Antuna mengikuti pelajaran kita dengan baik, memahami apa yang sudah kita pelajari dan menerapkan, itu yang paling penting, dan mengaplikasikan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Ustazah, ilmu apapun yang kalian dapat, yang kalian pelajari, selagi itu tidak menyalahi aturan Allah, syariatnya Allah, maka Ustazah berharap Antuna semua mengaplikasikannya di kehidupan kita. Faham ya? Nah, terlebih judul kita minggu lalu dan hari ini masih berkaitan, yaitu tentang adab kepada kedua orang tua. Kita bahas satu persatu. Ustazah harap apa yang sudah Ustazah sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran jika ada sifat kita yang masih salah terhadap orang tua kita, bisa menjadi sebuah nasihat. Semoga kita belajar ini dapat menjadi ketukan bagi hati kita agar lebih memperhatikan adab kita terhadap orang tua kita. Sekalipun mereka belum paham mengenai ilmu syar'i atau yang lainnya, maka tidak sepantasnya lah kita, tidak pantas bagi kita untuk menghardik mereka, mencaci mereka, membentak mereka. Tidak ya anak-anak Ustazah. Bahkan di dalam Islam pun sudah diajarkan mengenai bagaimana kita menasehati orang lain. Semua itu udah ada adabnya. Nah, pelajaran kita kali ini dengan judul adab kepada kedua orang tua, kita sudah bahas bagaimana cara kita berbakti ya anak-anak Ustazah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Nah, hari ini anak-anak Ustazah akan lanjutkan materi pelajaran kita hari ini mengenai haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nanti kita akan membacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Ustazah harap Antuna perhatikan dengan baik agar mungkin ya Ustazah harapkan materi pelajaran kita hari ini bisa mengetuk pintu hati kita agar kita senantiasa introspeksi diri, bagaimana kita bermuamalah sama orang tua kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita. Nah, Ustazah harap dengan adanya materi hari ini menjadikan anak-anak Ustazah anak-anak yang berbakti, anak-anak yang tahu bagaimana beradab terhadap kedua orang tua, tahu bagaimana harus menyikapi ketika orang tuanya mungkin salah, seperti itu ya. Baik anak-anak Ustazah, kita bahas haramnya durhaka kepada kedua orang tua.
Nah, kita baca ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Adab, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Salasan. Beliau berkata seperti itu 3 kali. Lalu kulna bala ya Rasulullah. Lalu kami para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah. Tadi Rasulullah bertanya, maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Al-isyraku billah wa uquq al-walidain. Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Maksudnya kita bersaksi palsu. Maka Nabi selalu mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Maksudnya ialah Rasulullah sering mengatakan itu. Lihat, mereka bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menanyakan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Yang pertama, kata Rasulullah, itu menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah berbohong dan bersaksi palsu. Nah, lihat ya, itu salah satu dalil haramnya durhaka kepada orang tua. Perhatikan ya anak-anak ustazah. Selanjutnya kita akan lihat di antara bentuk durhaka atau uquq al-walidain. Kita lihat ya. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Menimbulkan gangguan. Bisa dengan gara-gara perkataan kita gitu ya, sehingga menimbulkan gangguan, mungkin orang tua kita kepikiran begitu ya. Lalu ya, berapa banyak hati yang bisa terluka karena sebuah perkataan. Maka dari itu anak-anak ustazah harap antuna senantiasa berpikir dahulu sebelum berbicara, karena sudah banyak hati yang terluka karena ucapan seseorang. Perhatikan ya, sudah banyak hati yang terluka karena lisan, sudah banyak orang yang terzalimi karena lisan kita. Bahkan mungkin orang tua kita merasa sedih atau sakit hati. Mungkin sebagian kita tidak pernah melihat orang tua kita sedih atau sakit hati secara langsung di depan mata kita. Tapi tahukah kalian, di belakang, mungkin ketika mereka sendirian, mereka memikirkan ucapan antuna, itu menimbulkan gangguan pikiran, mungkin kepikiran begitu ya. Maka ini adalah bentuk kedurhakaan, baik perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua kita sedih atau sakit hati. Perhatikan akhwat. Lalu, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua, di antara bentuk kedurhakaan. Misalnya disuruh cuci piring dulu lah gitu, terus bilang nantilah, mau main HP dulu gitu. Nah, bukankah kewajiban berbakti kepada orang tua itu lebih wajib
syahwat daripada bermain gadget yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, atau tidak memenuhi panggilan orang tua, kecuali jika antuna sedang, mungkin contohnya jika antuna sedang sholat begitu ya, lalu dipanggil, mungkin itu bisa dijelaskan kepada orang tua antuna bahwa antuna tidak bisa memenuhi panggilannya karena sedang sholat begitu ya. Jadi ini yang kedua di antara bentuk durhaka, yaitu berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Selanjutnya membentak atau menghardik orang tua seperti yang sudah Ustazah bilang. Nah, nomor 3 sama nomor 4 ini sama ya anak-anak Ustazah, membentak, menghardik, melaknat dan mencaci kedua orang tua. Mungkin anak-anak Ustazah secara tidak langsung kita mungkin tidak merasa bersalah atas sikap yang kita lakukan, tetapi secara tidak langsung juga itu termasuk bentuk perbuatan kita, perkataan kita itu termasuk bentuk kedurhakaan. Mungkin ya Ustazah kasih contoh seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa kita wajib mentaati kedua orang tua kita selagi mereka tidak menyuruh kita melanggar syariatnya Allah. Nah, seperti yang sudah bilang, mungkin antuna sudah tahu bahwa jilbab itu hukumnya wajib untuk setiap muslimah. Nah, mungkin sebagian orang tua ada di luar sana yang tidak membolehkan anaknya untuk memakai jilbab walaupun anaknya sudah baligh. Nah, tentu perintah orang tua tersebut melanggar syariatnya Allah, karena Allah mewajibkan jilbab atas seluruh muslimah. Nah, ketika orang tua antuna berbuat kesalahan, mungkin mereka belum tahu ilmunya, lalu antuna bentak, antuna hardik orang tua antuna, antuna caci bahwa mereka belum bisa gini begitu ya. Nah, ini juga termasuk bentuk kedurhakaan, karena seperti yang sudah Ustazah bilang bahwa menasehati siapapun, terlebih lagi orang tua, itu ada adabnya. Semua sudah diatur di dalam Islam, bagaimana kita beradab ketika menasehati, bagaimana kita beradab terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap orang tua. Semuanya dari kita bangun tidur sampai mau tidur itu sudah diatur di dalam Islam. Perhatikan ya anak-anak Ustazah, coba diingat lagi, introspeksi diri lagi. Kira-kira adakah perilaku kita yang melukai hati orang tua kita, di mana bentuk tersebut merupakan bentuk kedurhakaan kita terhadap mereka? Ayo anak-anak Ustazah, jadikan ini ajang untuk kita introspeksi diri sambil belajar. Kita introspeksi diri apa kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan, dan Ustazah harap setelah pelajaran ini selesai, kita selesai juga mengintrospeksi diri kita, dan Ustazah harap antuna tidak mengulangi apa kesalahan-kesalahan antuna yang sudah dilakukan. Fahimtun? Lanjut ya. Yang kelima, bakhil atau pelit, seperti tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan, seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Misalnya, jika nanti antuna sudah bekerja lalu punya uang, nah, orang yang harus antuna bantu pertama kali itu adalah keluarga dekat antuna, orang tua antuna, saudara kandung antuna. Paham ya? Nah, kita tidak boleh pelit ketika kita memberikan orang tua
memberikan sesuatu kepada kedua orang tua kita. Nah, jangan sampai kita lebih mementingkan orang lain daripada mengurusi orang tua. Apalagi pada saat itu orang tuanya sangat membutuhkan. Nah, pun seandainya kita berikan, jangan dilakukan dengan penuh perhitungan. Ingat anak-anak ustazah, apapun yang kita berikan kepada mereka itu tidak akan membalas apa yang sudah mereka lakukan. Sekalipun kita berikan segunung emas kepada mereka, itu tidak akan pernah membalas apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Fahimtunna? Maka apalagi nih kita yang masih minta kepada orang tua, sekolahnya masih dibayarin sama orang tua. Jangan pernah sekali-kali antuna menghardik mereka, bakhil terhadap mereka. Karena ingat anak-anak ustazah, yang ustazah sering bilang bahwa segunung emas pun yang kita berikan kepada orang tua kita itu tidak akan pernah membalas, tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah mereka berikan. Faham? Selanjutnya, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Nah, ini termasuk perkataan yang sudah kita bahas di nomor 1. Ini lagi ya, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh. Nah, bisa dilihat. Ayo kita introspeksi diri anak-anak ustazah. Mungkin ada silap kata yang pernah kita sebutkan ke orang tua. Kita mohon ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, dan jangan pernah diulangi. Karena ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Fahimtunna? Sudah bilang tadi, berapa banyak orang yang sudah terlukai karena lisan kita, karena mulut kita. Udah berapa banyak orang yang terzalimi karena perkataan kita. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita dan jangan diulangi. Fahimtun? Kita belajar sambil introspeksi diri kita sendiri ya anak-anak ustazah. Ustazah harap anak-anak ustazah bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih beradab terhadap orang lain. Fahimtunna? Ingat dahulu bahwa para ulama terdahulu tidak akan mengirimkan anak mereka belajar ilmu seperti fikih atau yang lainnya sebelum mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Karena adab dan akhlak itu merupakan sesuatu yang manusia zaman sekarang menganggapnya pelajaran yang remeh, tapi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Betul kan anak-anak ustazah? Nah, kita lanjut ya. Menyuruh orang tua misalkan menyapu, mencuci, atau menyiapkan pekerjaan. Wah, pekerjaan tersebut yang sangat tidak pantas dilakukan bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Nah, akan tetapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidaklah mengapa, dan karena itu anak harus berterima kasih. Nah, misalnya di rumah antuna yang masih sehat, bugar, masih sehat jasmani dan rohaninya, malah duduk, kita semua nih malah duduk main handphone. Sementara yang melakukan pekerjaan rumah itu ibu, dan dia sudah tua dan lemah. Nah, ini bisa jadi salah satu bentuk kedurhakaan kita terhadapnya.
Bukankah seharusnya kita, anaknya yang masih sehat jasmani dan rohaninya, itu melakukan pekerjaannya? Paham anak-anak saja? Terkecuali jika ibu kita memang melakukannya dengan kemauannya sendiri, tapi dengan menyuruh kita, misalnya menyuruh kita untuk belajar, sedangkan dia yang akan fokus untuk membersihkan rumah. Nah, itu tidak mengapa, dan karena itu pula kita harus berterima kasih. Paham? Lihat ya anak-anak ustazah, mungkin di antara khilaf perbuatan yang sudah kita lakukan kecil, sebentar kita mengucapkannya, tetapi lihat, itu termasuk bentuk kedurhakaan terhadap orang tua. Saya harap setelah ini anak-anak ustazah lebih memikirkan. Sebelum bertindak, antuna harus pikirkan apakah ini termasuk salah satu bentuk kedurhakaan terhadap orang tua atau tidak. Begitu ya. Ingat anak-anak ustazah, ustazah harap antuna belajar tidak hanya sekedar untuk ujian, tetapi jadikanlah pelajaran ini untuk membuat pribadi kita itu jauh lebih baik, membuat kita itu seorang manusia yang benar-benar beradab. Belajar akhlak seperti ini, kita belajar untuk introspeksi diri, bagaimana kita merubah kejelekan yang ada dalam diri kita itu menjadi sebuah kebaikan. Faham anak-anak ustazah? Selanjutnya ya, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Nah, tidak pantas bagi kita untuk menceritakan kejelekan mereka, sekalipun itu benar anak-anak ustazah. Kita sebagai anak tidak dibenarkan untuk menjelek-jelekkan kedua orang tua kita di hadapan banyak orang, apalagi sampai mencemarkan nama baiknya. Bentuk kedurhakaan. Tidak boleh anak-anak ustazah. Meskipun yang kita katakan itu benar, maka tindakan kita itu tidak boleh. Jika kita mendapati orang tua kita mungkin masih ada yang kurang mengenakan untuk kita, maka berdoalah kepada Allah. Kita masih punya Allah anak-anak ustazah. Berdoalah kepada Allah untuk orang tua kita, kebaikan orang tua kita. Mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka itu lebih baik daripada kita harus menjelek-jelekkan orang tua kita di depan orang lain atau mencemarkan nama baiknya. Lebih baik seorang muslim, seorang thalabul ilm, dia kembali kepada Rabbnya, doakan orang tuanya, begitu ya. Faham anak ustazah? Selanjutnya, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, misal alat musik, menghisap rokok gitu ya. Kemungkaran, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, misalnya alat musik, menghisap rokok, dan lain-lain. Itu dilarang ya anak ustazah. Nah, selanjutnya yang ke-10, mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Bahkan ada sebagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Nah, ini untuk ikhwan, untuk laki-laki. Nah, ketika seorang laki-laki itu menikah, ini ilmu ya anak ustazah. Ketika seorang laki-laki itu menikah, maka dia harus tetap mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Paham tun? Nah, ini untuk laki-laki. Jika dia menikah, ini untuk laki-laki ya anak ustazah. Nanti akan saya bahas untuk perempuan. Untuk laki-laki, ketika mereka menikah, maka orang yang pertama harus mereka dahulukan adalah orang tuanya. Tetap seorang laki-laki yang sudah menikah, dia harus tetap mendahulukan kedua orang tuanya daripada istrinya. Lalu jika seorang istri
dia sudah memiliki suami. Siapakah yang harus dia taati terlebih dahulu? Nah, dia harus mentaati suaminya. Beda ya anak-anak ustazah. Ketika seorang laki-laki menikah, dia harus mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Berbeda dengan perempuan, ketika dia menikah, maka dia harus mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Paham? Selanjutnya nomor 11 yaitu malu mengakui orang tuanya. Nah, tuh. Durhaka, benar-benar durhaka. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Nah, ketika seseorang, mungkin ini banyak kita jumpai ya di film mungkin, atau kita pernah melihatnya langsung di dunia nyata. Nauzubillah, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal perbuatan keji seperti itu ya anak-anak ustazah. Nah, mungkin ketika seseorang memiliki harta, punya jabatan, punya kedudukan di masyarakat, gitu ya, dia dipandang di masyarakat, dia malu mengakui orang tuanya. Ini adalah seburuk-buruk bentuk kedurhakaan. Paham ya? Nah, 11 ini adalah bentuk kedurhakaan yang tertulis di dalam buku. Nah, berarti selain 11 ini kita boleh lakukan. Anak-anak ustazah, seperti yang saya bilang, berpikir dulu sebelum bertindak. Fikirkan, antuna talabul ilm. Berpikir, ayo. Apakah perbuatan yang kita lakukan ini termasuk bentuk kedurhakaan kita, membuat mereka sedih, begitu? Jadi anak-anak ustazah, ini adalah ajang kita untuk introspeksi diri. Nah, setelah 11 tadi, ustazah harap antuna sudah bisa berintrospeksi diri. Kita semua introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua kita. Kita introspeksi diri, kita mohon ampun kepada Allah, dan jangan pernah diulangi lagi. Ustazah berharap anak-anak ustazah setelah ini menjadi anak-anak yang baik, yang sopan, yang santun, punya adab. Seorang thalabul ilm harus punya adab terhadap orang tuanya dan orang lain. Fahimtun? Nah, ustazah rasa cukup sampai di sini. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata yang salah, ustazah mohon maaf. Jangan lupa anak-anak ustazah untuk diamalkan apa yang sudah kita pelajari. Semoga itu berguna bagi kita semua. Faham ya anak-anak ustazah? Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kedurhakaan kita terhadap orang tua. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.